Halo Sobat Pejuang. Oke, balik lagi sama gue Alan di Gustiantira di acara Heart to Heart. Sekarang lu lihat sendiri, gue nggak sendiri juga. Gue bareng sama siapa nih? Langsung aja kenalan lo, siapa? Nama lo dari mana? Oke. Nama gue Zuhair, gue dari Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya di Administrasi Niaga di Universitas Indonesia angkatan 2017. Oke. Dipanggilnya Bang Zuhair nih, Kak Zuhair. Ya, Oke. Zuhair. Jadi di sini sistemnya ngobrol-ngobrol santai aja. Kita juga lagi di lingkungan UI, tepatnya di FKM UI. Di sini gue bakalan nanyain lo beberapa pertanyaan seputar alasan lo masuk UI sampai FIA UI itu kayak gimana. Iya, iya. Kita ngomong pakai lo gue aja nggak apa-apa kan? Boleh, santai. Boleh, santai. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Bang Zuhair, alasan lo kenapa ngambil administrasi niaga di FIA UI? Kenapa nggak di universitas lain kayak UB, Unpad? Itu kenapa lo milihnya di UI? Ya. Mungkin kalau kisah kocaknya itu ya. Pertama, sebenarnya kakak gue itu di Administrasi Niaga juga di UI kebetulan. Berarti udah masih FISIP dong gitu ya? Masih FISIP. Dia itu angkatan 2014. Oh, 14. Masih gabung lah sama FISIP gitu kan. Nah, di situ kondisinya gue masih kelas SMA kelas 2, kelas 3 lah. Iya. Kelas 2 mau menuju kelas 3 itu udah mau transisi. Nah, di situ gue udah mulai kayak mau nyari kuliahnya santai aja gitu loh di UI. Terus gue ngeliat kakak gue ini kayak santai-santai aja gitu loh. Dan kebetulan pas yang di saat itu tuh dia lagi magang. Dan dia kebetulan dapat magangnya bisa bagus gitu loh. Dapat magangnya itu di ConocoPhillips. Itu berarti perusahaan migas Iya, migas. perusahaan migas kan. Itu. Padahal dia itu jurusannya administrasi niaga gitu loh. Juga. Di situ gue juga sempat mikir kayak, lah kok ini bisa gitu loh ke sini. Sedangkan pas gue liat keseharian dia tuh kayak santai gitu loh, bisa main dan lain-lain gitu loh. Oke. Jadi ya itu berawal dari situ paling. Kalau kisah kocaknya gitu loh. Cuman kalau misalkan dari sisi lainnya itu, gue itu sebenarnya sempat kepikiran juga kayak males nih IPA gitu, Oh, ya, gitu. Karena emang males kan gitu, karena fisika gitu. Terus di awal-awal itu juga kan gue sempat kepikiran ya kayak malas nih dapat gajinya kalau misalnya yang stagnan gitu loh di perusahaan. Jadi kalau misalnya di administrasi niaga gitu kan di situ belajar tentang bisnis juga. Jadi siapa tahu bisa gitu nanti dari situ langsung bikin bisnis gitu loh. Bisnis sendiri. Gitu. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua. Ini kan gue denger lo dari sekolah swasta ya. Ya. Dan lo sekarang bisa masuk UI. Pasti lo pernah ngalamin dong fase-fase minder, kayak ngerasa anjir, gue di tempat les gue swasta sendiri nih, sempat ngerasain seperti itu nggak? Gimana Bang Zuhair? Sebenarnya ya itu pasti sih kalau misalkan emang bagi anak swasta, apalagi swastanya kan juga emang bukan yang swasta unggulan gitu loh. Jadi kebetulan itu gue di tempat les gue itu juga emang didominasi sama anak-anak negeri gitu loh. Oh pasti itu. Nah di situ sempat kepikiran juga kayak wah ini gimana nih waktu sempat. Jadi emang kebetulan itu kan gue kan sebelumnya kan IPA dulu. Nah, apalagi pas di IPA itu anak-anak negeri kan wah ambis-ambis parah kan. Parah, gitu. ya, masih parah ya, tapi udah tuh. Mau dokter. Iya, di situ gue udah mulai minder banget nih. Gimana nih ya? Saingan sekelasnya aja gini gitu. Iya. Saingan sekelasnya aja gini apalagi nanti kalau misalnya pas SBMPTN itu Indonesia gitu loh. Nah, sempat kepikiran di situ minder juga dari swasta gitu loh. Terus lo tips-tips buat menghadapi itu lo gimana ngelakuinnya? Kalau minder itu sebenarnya kayak tadi yang gue bilang awal-awal pasti minder gitu loh. Cuman balik lagi gitu. Semuanya itu kan nggak pasti yang dari negeri itu bisa lebih unggul daripada yang di swasta gitu loh. Bisa aja yang dari negeri itu belajar lebih malas daripada kita yang di swasta gitu. Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kitanya males, terus kitanya kayak udah keburu punya stigma gitu loh. Kayak misalnya dari anak swasta nih, udah pasti kalah sama anak negeri. Enggak juga gitu loh. Kalau misalnya kita emang masih bisa mau usaha gitu loh, itu bisa pastilah. Mantap itu pesan-pesan dari Bang Zuhair. Oke. Terus pertanyaan ketiga nih, nyambung juga sama pertanyaan 1 sama 2. Kapan lo mutusin pindah dari putar arah dari Saintek ke Sosum? Itu kira-kira hamin berapa SBMPTN nih kalau gue boleh tahu? Dan lo gimana? Kalau misalkan pemilihan IPA atau IPS itu, kalau dari dulu itu dari pas zaman gue sebelum mau masuk ke SMA itu, gue emang sebenarnya namanya itu masuknya ke IPS gitu loh. Name gue itu masuknya ke IPS dan pengen masuk IPS aja gitu loh, kayak mikir ini kayak anak IPS seru-seru gitu loh. Ya kan, masih pengen main gitu loh. Oke. Anak IPS kayak mau lebih seru gitu loh. Terus juga
di pas yang tadi gue bilang kayak nemnya itu kalau buat masuk ke SMA negeri itu masuknya di yang IPS. Kalau yang IPA nggak dapet. Kalau gitu. Jakarta nemnya langsung di jurusan IPA IPS ya kalau Jakarta dulu ya? Iya bisa gitu. Oke. Jadi bisa kebetulan dikasih tau sama guru wali kelas juga. Kelas. Kamu bisa nih masuk ke SMA negeri ini cuman jurusannya IPS gitu. Oh, gitu. Nah itu sempat kepikiran juga buat masuk IPS. Nah cuman kayak apa namanya kebanyakan orang tua lain lah coba aja dulu IPA nanti baru pindah IPS gitu. Iya, Karena kan gitu kalau ya, misalkan kayak. IPA bisa pindah IPS, IPS kan bisa pindah ke IPA. Iya, gitu. pasti klisenya kayak Iya, gitu ya. Iya, itu kayak udah Betul. apa kebanyakan orang tua kayak gitulah gitu. Udah akhirnya dari situ mulai masuk swasta dulu buat masuk IPA gitu loh. Nah dari situ udah tuh awal-awal masih pengen IPS sampai tapi akhirnya keterusan juga ya udahlah IPA aja gitu loh. Udah telanjur gitu. Okay. Terus pas sampai akhirnya udah di kelas 3 tempat les ini di semester awal pas di tempat lesnya ya udah nilai segitu-segitu aja gitu loh. Jauh banget dari yang gue pengen. Sebenarnya dulu itu gue pengen yang realistis itu pengen ngambil teknik perkapalan. Perkapalan. UI langsung. UI sama ya? ITS. Dua itulah pokoknya. Cuman emang dari hasil terawetnya itu nggak memungkinkan gitu loh. Iya sih. Nah itu dari situ kayak dari situ juga guru lesnya juga coba kamu pikirin buat mau nggak pindah ke IPS gitu loh. Nah udah dibilang gitu udah mulai ada pemikiran kayak wah ini ada yang ngedukung gitu loh, istilahnya kayak ada yang bisa faktor mendukung gue buat gue pindah ke IPS gitu. Nah habis itu udah tuh gue mulai sampein ke nyokap bokap gue kayak ini emang nemnya kurang cukup gitu loh, kayak pindah ke IPS aja boleh nggak gitu kan. Awalnya nggak mau kayak coba aja dulu di sini aja dulu belajar dulu gitu. Terus sampai pada akhirnya pas mulai masuk semester kedua itu baru udah akhirnya dibolehin gue pindah ke IPS gitu. Karena kan kebetulan juga jadi sebenarnya apa yang gue lakukan itu cerminan dari kakak gue. Kakak gue juga IPA pindah ke IPS. Dan itu juga di tempat les gue persis gitu loh. Jadi tempat lesnya sama SMA-nya juga sama kayak gue. Kayak dejavu gitu ya. Iya, jadi kayak gue itu versi kakak gue, cuman gue versi cowok gitu. Oke. Nah, udah tuh gue bilang kayak itu kan juga kakak pun dari pakai IPS juga gitu loh dan bisa gitu loh. Kenapa nggak coba gitu. Terus akhirnya dibolehin dari semester 2 itu mulai deh tuh masuk ke IPS. Masuk ke IPS cuman kayak udah tuh masih nyantai-nyantai juga kayak wah ini enak nih IPS nih. Gitu kan masih udah mulai kan kalau misalnya dari IPA transisinya kan ke IPS kan beda ya karena kan pasti hitungannya pasti lebih dikit kan di IPS. Masih dikit. Walaupun tetap ada tapi di ekonomi sama matdas gitu. Nah di situ gue masih main-main tuh sampai benar-benar di semester situ tuh kayak ya udah nilainya nggak beda jauh sama Indipa gitu. Gitu. Nah udah itu di situ guru les gue kayak ngomong ini sebenarnya kamu pindah ini kayak nggak ada bedanya juga gitu. Ternyata ini emang harus kamunya gitu loh yang emang harus lebih rajin lagi gitu. Ada dorongan tuh. Udah dari situ juga kayak udah mulai panik. Nih gitu. Kayak udah mulai beberapa bulan lagi mulai sebelum SBM. Udah tuh benar-benar digenjot itu 1 bulan sebelum SBM tuh kayak digenjot gue sama temen gue ini kayak pokoknya setiap malam kita harus pulangnya paling malam deh gitu. Sama nih ada 2 orang gue pokoknya. Nah udah dari situ kita kayak malah sempat juga tuh nggak mau main HP. Itu sebulan sampai hampir kayak gitu sampai ganti HP yang kayak cuman flip gitu gitu. Iya kayak cuman HP SMS doang gitu. Ya cuman ujung-ujungnya susah juga gitu. Gak bisa emang karena banyak informasi juga kan di Line terus di Instagram itu tentang SBMPTN gitu. Nah itu dari situ. Setelah itu udah mulai dari situ udah mulai fokus ke IPS. Gitu. Oke. Masuk berarti lu sebulan terakhir itu udah langsung digenjot abis-abisan. Baru gue genjot abis karena emang kondisinya udah mepet dan nilai gue masih segitu aja. Masih jauh gitu loh dari target gue buat masuk KDM.